Berwisata, berwisata. Ya, adik kan tahu. Ini bukan dalam artian saya merendahkan atau apa. Ini maaf loh ya, maaf. Tetapi dari sisi pengalaman kan ya, adik ini baru saja ya tak? Mengecap dunia kerja ya tak? Tapi saya itu kan orangnya cukup rendah hati gitu loh untuk istilahnya itu menunjukkan jalan kepada adik gitu loh. Saya itu kan sudah pengalaman 15 tahun lebih ya, di bidang ini gitu. Jadi ya pencapaiannya ya lumayan begitu. Tetapi ya saya ini berharap ya adik ini bisa jenjangnya itu lebih tinggi dari saya. Ya, tapi saya itu nuwun sewu loh ini, maaf loh ini ya. Bukan artinya saya merendahkan, bukan. Tapi kan lulusan-lulusan sekarang itu kan ya cuma bisa sedikit bekerja gitu. Ngomongnya banyak ya. Beda dengan saya itu. Saya ini kan ya pokoknya bekerja terus ya. Sampai mencapai titik tertinggi dalam karir ya, seperti itu. Tapi tenang saja. Adik nanti saya bimbing gitu. Wong saya sudah berpengalaman kok ya. Aduh. Selamat datang di perspektif perdana. Sorry man, gua agak telat ngupload ini karena ya emang konsistensi itu anjing. By the way, gue tadi lagi lagi menirukan ini nih. Lo tahu kan yang bapak-bapak tipikal zaman Orba gitu. Yang sok-sok tua dan sok-sok memberikan nasihat dan sok-sok dia punya pengalaman banyak gitu. Anjingnya masih kan, gue masih menemui orang-orang yang ya gaya bicaranya hampir sama lah seperti itu. Maaf loh, ini bukan dalam artian saya merendahkan loh. Anjing. Gue tuh pengen nampak kalau dia ngomong kayak gitu. Anjing, gue bingung men, nggak ada bahasan juga. Minggu ini gue lagi senang sama seriesnya Westworld ya. Westworld tuh bikinan siapa sih? Netflix kalau nggak salah ya. Netflix atau bukan ya? Oh, HBO, sorry. HBO. Dan yang keren penulisnya itu adalah kalau nggak salah kakak atau adiknya si Christopher Nolan. And then ya menarik sih, gue cukup menarik gitu. Ceritanya tentang artificial intelligence. Kayaknya udah cerita belum ya? Ya bodo amat lah. Ceritanya tentang artificial intelligence yang digunakan sebagai tempat wisata. Gimana sih? Bukan, jadi ada satu wahana atau park gitu yang isinya ada artificial intelligence. Di situ kita sebagai pengunjung atau guest dan mereka sebagai host gitu kan. Nah, ini dibikin mirip kayak dunia nyata gitu. So, no guidance di situ. No guidance, lo bisa ngelakuin apa aja. Lo bisa membunuh AI itu tanpa lo terluka dalam pertarungan. Terus lo bisa melakukan apapun gitu, minum segala macam lah yang nggak bisa lo lakukan di dunia luar karena
ada pelanggaran hukum gitu kan. Jadi ada quote bagus di situ bahwa the real you itu akan lo tunjukin di dalam park itu. Siapa sih lo itu sebenarnya? Apakah jika lo diberi kebebasan sebebas-bebasnya dan tidak ada hukum sama sekali, lo akan jadi seperti apa gitu. Anjing, itu dalam banget sih. And then ini konsep yang sering-sering kali muncul di dalam science fiction di artificial intelligence, masalah consciousness, kesadaran gitu. Di Westworld AI-nya itu sudah sangat sedemikian canggihnya sehingga mereka nggak tahu sih, ya ceritanya masih lanjut ya. Cuma intinya ada sebagian robot yang sudah awakening gitu. Anjir, ini gue siapa ya? Sudah mempertanyakan dirinya sendiri gitu. Dan ini kayaknya jadi seru nih untuk season selanjutnya. By the way, ini lagi episode 4 atau 5 apa 6 ya, lupa gue. Ya itulah. Menarik, lo tonton aja Westworld. Ya itu, and then lagi nonton Black Mirror. Anjing, ini ceritanya tentang the darkness of technology sih. Black Mirror juga gitu, tentang ini ceritanya sih satu episode kelar gitu. Tapi ceritanya tentang pengaruh teknologi pengaruh sisi negatif dari teknologi di kehidupan umat manusia gitu. Sampai seberapa ngerinya gitu. Dan anjing ya gila sih gitu. Anjing ya, gue kepikiran juga bahwa teknologi di satu sisi memudahkan, di satu sisi memang memakan humanity sendiri gitu. Kalau everything itu be simple, be easy, ya fighting spiritnya kayaknya bisa berkurang gitu. Dan ya banyak sih sisi-sisi dari teknologi yang menggerogoti humanity itu sendiri. Si Black Mirror sangat-sangat oke untuk ngupas itu. Keren banget sih itu film. Itu, and then apa lagi ya? Ya seputar itu sih. Gue nggak ada topik lagi. Apaan nih? Ini kagak ada nih penyiar radio yang kehilangan topik. Aduh. Ya minggu-minggu ini agak sibuk sih, so upload agak telat. Ya siaran juga mendadak gitu. Gue harus siaran gitu, walaupun ya belum prepare untuk materi dan lain sebagainya. Tapi gue usahakan karena ya harus konsisten di seminggu sekali untuk ngobrolin masalah yang nggak penting amat gitu. Gue kemarin sempat ini gue aduh nggak deh. Gue punya temen gitu yang dia bergabung di dalam satu apa sih organisasi nirlaba lah istilahnya. Dan gue sempat mikir gitu, di organisasi nirlaba ini gerakannya itu minim banget gitu. It's not famous by the way, but gue ngerti ini satu organisasi nirlaba yang tujuannya gerakan sosial lah. Gerakannya itu minim banget gitu. Maksudnya si ketuanya sendiri, foundernya sendiri juga ogah-ogahan kayaknya dan lain sebagainya. Gue tuh mikir, kenapa ya beberapa orang itu lebih senang untuk membikin suatu gerakan sendiri ketimbang lo sumbangsih tenaga ke gerakan lain gitu. Toh ujung-ujungnya juga lo
tidak full effort untuk apa ya, memajukan gerakan itu gitu, gak ada gregetnya gitu. Daripada kayak gitu mendingan lo support gerakan lain gitu. Gue pikir gitu sih, kenapa seperti itu gitu. Dan teori teman gue tuh cukup mencengangkan juga gitu. Gue tuh sampai gak pernah mikir ini, tapi dia benar gitu. Men, ya bisa aja lah, ini dia tuh bikin gerakan cuma buat nambahin portofolio dia, anjing, bener juga. Tuh nggak pernah mikir men sampai segitu. Iya sih, iya nggak sih gitu. Gue sempet, maksudnya gini lah, oke, itu segala gerakan sosial yang nirlaba bagus dan lain sebagainya, gue dukung. Maksudnya ada sebagian orang yang tidak mengutamakan materi di atas segalanya dan mencoba untuk melakukan gerakan sosial, entah itu penghijauan lah, apalah, pengumpulin sampah, atau gerakan-gerakan sumbangsi ke panti asuhan atau ke panti jompo atau yang lain. Dan sekarang tuh banyak banget gitu. Yang gue sayangkan ya seperti itu, yang seperti teman gue bilang, bahwa ya kalau dia memang mau cari nama di portofolio gitu, bikin portofolio yang bagus, dia harus bikin satu gerakan yang cukup menarik gitu. Nah, dari situ udah kelihatan bahwa apakah dia memang pure in heart untuk memajukan kegiatan itu atau enggak gitu. Dia ngomong sih, juga sih gue, oh iya juga, dia ada benernya juga, logikanya bener juga gitu. Bisa jadi sih ini memang judgmental jahat gitu, judgmental jahat tentang itu gitu. Tapi boleh dong gua ngomong bahwa ya memang seperti itu, bisa jadi gitu. Dan yang cukup menarik juga, segala gerakan nirlaba itu, lo kalau udah nonton Frank Underwood tuh apa sih? House of Cards ya, series tentang politik di United States. Lo kalau udah nonton House of Cards, beberapa organisasi nirlaba itu ditujukan untuk pencucian uang gitu. Dan bisa jadi gitu. Di situ dibahas bahwa dia menggunakan di film itu ya, dia menggunakan organisasi itu untuk support kampanyenya dia sebagai calon presiden sih, film itu gitu, di series itu. Dan anjing, ya benar juga nih, ini sebenarnya gerakan sosial itu ada nggak pure juga gitu ya. Dan fakta yang lebih menarik lagi, bahwa gue pernah baca jadi si kalau lo ngikutin si Ed Romeo Gadungan, si Tirta, dia ngomong di skripsinya, dia punya skripsi bahwa untuk mengkaji mengenai masalah apakah organisasi sosial itu diaudit dari sisi keuangan gitu. Dia dari skripsinya ngomong bahwa ternyata enggak gitu, dan itu cukup krusial. Di Indonesia sendiri tidak pernah ada lembaga audit yang mengaudit gerakan organisasi sosial seperti itu gitu. So kita kayak menyerahkan uang kita ke, ya kita percaya aja gitu. Mengerikan ya sebenarnya ya, tapi ya jarang diangkat juga kayak gitu. Dan ketika ini diangkat juga, ya tanggapan di luar juga, ya lo kritik doang, kagak ada, lo tuh tidak menyalakan lilin di tengah kegelapan malam gitu, tapi malah mengutuk gitu. Enggak, cuman ya oke, gue mengutuk atau apa terserah sih, cuma gue tuh pengen ada cerita lain di balik itu gitu. Kenapa kita selalu terdrive untuk percaya, terdrive untuk ya kalau gerakan sosial selalu baik dan lain sebagainya, ternyata enggak juga gitu loh. So
harusnya mata kita cukup terbuka untuk melihat segala kemungkinan yang terjadi gitu sih. Ya itu cukup menarik sih, gerakan sosial Indonesia tuh banyak banget men gitu, dan kayaknya juga kelihatan lah yang ada effort dan enggaknya itu kelihatan gitu. Yang digunakan untuk berpolitik juga ada gitu. Gue nggak akan ngomong lah. Yang digunakan untuk apalah, nambah portofolio itu juga ada gitu. Sayang banget ya, harusnya itu cukup menarik nih, kayak si temen gue ngomong gitu, analoginya sama persis lah kayak lo KKN. Emang lo ngarepin apa dari KKN? Lo ngerti nggak tahu ya, kuliah tempat kuliah lo masih ada KKN nggak, kuliah kerja nyata? Jadi mahasiswa semester akhir itu diturunin di desa-desa terpencil yang tersebar di beberapa wilayah provinsi untuk membantu lah istilahnya. Ada program kerja untuk membantu masyarakat desa itu, entah itu dalam sesuai dengan ilmu yang lo dapet gitu. Misalnya lo di bidang sarjana peternakan gitu, lo bisa ngasih penyuluhan ke beberapa peternak mengenai pakan fermentasi atau cara penggemukan atau gimana gitu. Intinya sumbangsih dari universitas ke masyarakat gitu. Dan dia cukup menarik gitu, dia ngomong bahwa ya organisasi sosial yang anggot-anggotan lah istilahnya. Apa sih yang ya itu nggak lebih dari KKN lo doang gitu. Yang sebenarnya cuma nyari nilai, nilai doang, tapi lo harus bikin program kerja, so ya lo lakuin, tapi ya gak pure in heart gitu. Lo naruh segala effort lo di situ gitu. Ya bener juga sih gitu. Ngomongnya analoginya tuh cakep juga. Aduh, 17 menit. Aduh, gue kurang istirahat juga nih beberapa minggu belakangan. Hujan yang makin lama makin aneh, karena ya lo dalam radius 1 kilometer tuh bisa ada 2 musim nih. Di sana hujan, di situ enggak gitu. Gue tuh aneh sekarang tuh cuaca sekarang tuh aneh men. Iya kan? Gue tinggal di kota yang kerjaan gue cukup jauh gitu dari tempat tinggal gue gitu. So ya 45 menit perjalanan lah. Tapi nggak 45 menitnya Jakarta ya, 45 menitnya daerah gitu. So agak jauh. Gue tuh bisa jadi di tempat kerja gue tuh panas banget, tapi di rumah gue tuh bisa hujan gede. Gue tuh anjing nih, ada yang aneh nih sama cuaca gitu sekarang tuh. Iya gitu, cuaca yang sekarang tuh gak tahu lah. Siang tuh bisa panas banget, malam tuh bisa hujan deras, besoknya lagi hujan lagi, panas lagi gitu. Gila. Ini kalau dibawa ke teori konspirasi anjing. Bisa jadi ini proyeknya berhasil ini untuk manipulasi cuaca. Ada. Iya kan dah, dengan panas segitu lo. Iyalah perubahan cuaca yang gila kayak gini ya, bikin cepat sakit lah. Wow, 19 menit. Gue nggak tahu nih akan jadi 30 menit atau enggak. Kayaknya bosenin ya gitu. Atau lo punya
ide lain yang aku berharap ada email masuk gitu ya, ya bang bahas ini dong, bahas itu gitu, atau ngomongin masalah penulisan aja nah. Wah jauh banget loncatnya. Nulis, gue pernah dapat email itu udah agak lama sih mengenai penulisan. Dia ngomong how to nulis yang baik itu yang gimana ya, maksudnya nulis yang, dia ngomong gue pengen nulis tapi gue bingung mau nulis apaan gitu, dia ngomong gitu, ada saran nggak itu untuk memulai penulisan gitu. Gue lupa apakah ini udah gue bahas di podcast yang lalu-lalu atau belum, cuma gue bahas lagi aja bahwa sebenarnya untuk memulai nulis itu lo harus sadar bahwa dalam field apapun selalu ada newbie. Gue selalu gitu, kalau gue merasa bahwa gue akan jadi gue inferior apa segala macam, takut, terus apa sih, ngerasa rendah diri gitu. Gue bisa nggak ya, gue selalu menanamkan bahwa di bidang apapun selalu ada newbie, so lo jangan pernah takut gitu untuk nyoba gitu. Karena selalu ada newbie dan it's okay gitu. Dulu mereka juga seorang newbie sebelum mereka jadi seorang expert, entah itu di bidang penulis, entah itu di bidang fotografi, entah di bidang apapun lah gitu. So yang lo lakuin sebenarnya kalau lo dalam keadaan ragu itu adalah terus jalan sih gitu, jalan dulu gitu, jalan lo mulai nulis, continue untuk ini susah sih, konsistensi. Kayak podcast ini juga gue juga merasakan bahwa konsistensi itu emang anjing sih, tapi membuat kita untuk terus apa ya, besok apa lagi gitu, membuat kita terus berpikir dan terus improve gitu. Kalau lo enggak ya susah gitu, itu cuma dalam pikiran lo, kayak deketin gebetan lah. Lo harusnya ya lo jangan baca teori apapun dulu gitu, anjing. Ada loginya langsung ke situ, enggak bener. Lo melangkah dulu aja, kalau lo belum pernah sama sekali, lo melangkah dulu, and then sampai lo kepentok lah, oh loh gue kok cara gini kok gue salah ya, nah lo coba cari teori atau cari apa. Tapi yang pasti yang pertama lo terjun dulu sih. Susah kalau nggak terjun, itu cuma akan jadi di pertengkaran di otak lo dan lo nggak akan berkarya gitu loh. So nulislah setiap hari apapun itu, and then ketika lo sudah menulis, lo coba untuk membaca karya-karya orang lain, lo akan menemukan setiap karya di setiap penulis itu akan punya rasa ya, taste yang beda, dan lo bisa narik garis besar sendiri gitu, apa yang pengen lo niru juga nggak masalah sih. Maksudnya dalam artian kayak gue suka bukunya, ini karya-karya yang di Indonesia ya. Gue suka bukunya Andrea karena dia mengangkat isu kebudayaan, sosial, dan diksinya bagus. Diksinya sangat bagus sekali, gue suka. Dan dia mengangkatnya dalam sisi yang jenaka gitu. Itu keren. Kemudian lo kalau mau nyastra dikit bisa baca bukunya Eka Kurniawan, atau ya sastrawan kayak Pramudia Anantatur dan lain sebagainya. Lo akan menemukan lebih banyak lagi diksi yang berat dan gila lah. Eka itu juga keren sih, Eka keren. Susah untuk bikin buku kayak gitu, simply plot, tetapi menceritakan. Aku membaca yang Lelaki Harimau ya, simple plotnya itu sebenarnya simple, tetapi
dia mengemasnya secara menarik gitu, secara apik, dan diceritakan tokoh per tokoh. So diksinya gue sangat suka sekali sih. Ada bahasa-bahasa yang gue anjing nih, ada ya vocab di bahasa Indonesia tentang itu, tentang ini gitu, yang lama gitu. Itu keren sih. Kalau lo mau Dewi Lestari ya, di itu juga punya tes beda juga gitu. Dia selalu di setiap supernovanya itu, gue penggemar supernova ya, series. Di setiap bukunya itu dia kayak nulis, kayak 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 dirasukin sama tokoh itu, terus dia nulis gitu. So jadi beda antara buku 1 dan buku 2 itu, tesnya beda. Personal apa ya, personal tulisannya beda, diksinya beda, cara dia ngomong beda gitu. Karena ya itu menarik lah. Membaca karya dia itu kayak lo buku 2 dan buku 3 itu udah jauh beda banget gitu. Yang satu serius, yang satu pecicilan, yang satu itu glamor gitu, beda banget gitu. So kalau lo udah mulai nulis, lo mulai baca, and then lo mulai niru lah salah satu sampai lo ketemu style lo sendiri, dan coba untuk ini gue gimana ya, apa yang gue harus perbuat. Apakah itu masing-masing beda lah. Ada penulis yang suka dengan outline, ada orang yang penulis yang tidak suka dengan outline. Kayak Ika Natasha itu pernah diwawancarai, apakah lo kalau nulis pakai outline nggak sih, itu pakai kerangka cerita segala macam. Dia ngomong enggak, karena membatasi imajinasi dia untuk menulis karakter itu gitu. Dan itu memang benar sih, setiap penulis punya tekniknya sendiri untuk bercerita. Dan memang menulis apalagi buku ya, itu butuh yang paling susah itu memang konsistensi sih. Lo harus stay di karakter, di cerita itu, dan lo kembangin sampai segimana developmentnya. Berusaha untuk tidak plot hole, dan berusaha untuk menjaga konsistensi. Lo mood harus nulisnya kayak gitu. Itu memang salah satu, memang kayak gitu sih. Lo nggak bisa tiba-tiba mahir di satu bidang tapi tidak pernah mencoba secara konsisten berulang-ulang gitu. Ya itu aja sih untuk nulis. Gue sebenarnya juga masih belajar banyak sih mengenai dunia penulisan, tapi sedikit banyak gue tahu lah sekarang gimana sih penerbit buku, dan gimana cara untuk nulis gitu. Entah itu benar atau enggak, tapi gue sudah memulai itu gitu. So ya kalau itu memang cinta dengan dunia ini, so ya nggak apa-apa, mulai dari blog boleh, mulai dari iseng nulis nggak masalah gitu. Toh sekarang platformnya banyak sih, kayak Wattpad gitu, Medium juga bagus. Gue suka ngeblog di Medium. Terus ya Wattpad tuh ini kok banyak kok penggemarnya juga. Sayangnya cuman ini, kayaknya nggak banyak yang nulis apa gitu, isinya cuma ciklit romance gitu anjing. Ya nggak masalah sih, cuman ya nggak ada yang beda gitu. Ya musik jangan mainstream lah, indie juga gitu, apa gitu. Ya masa nulis juga ya itu mulu sih, cinta mulu. So tapi ya yang paling laku itu sih, ya nggak apa-apa lah. So itu aja sih yang mau berkarya,
tetap lakuin konsisten. Gue ngomong gini juga belum tentu loh gue gue konsisten gitu aja. Gue juga menyemangati diri sendiri itu, anjing lo harus bikin lah, lo bikin gitu. Kayak podcast ini juga ya setengah mati nih alokasi waktunya nih, isinya cuma kalau nggak malas mulu gitu. Oh, sudah 30 menit. Menyenangkan, nggak kerasa walaupun di tengah-tengah bingung ngobrolin apa. So oke, nanti ya bentar lagi kok upload lah. Ini maaf telat. Yang kirim email tetap di caraperdana@gmail.com. Ya, gue perlu ngomong subscribe lagi nggak? Gue tuh capek ngomong subscribe. Kalau dengerin nggak dengerin ya bodo amat lah. Itu keep thinking, keep learning. Ini udah betul. Keep thinking, keep learning. Ciao.